Kisah Sobat TV. Salam rahayu sedulurku semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan, juga ketenangan dalam hidup. Sebelum mendengarkan cerita ini, alangkah baiknya sedulur kita bantu channel ini dengan memberikan like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sedulur, penikmat setia Satrio Piningit. Satrio Piningit kali ini, admin akan menjelaskan tanda jika kamu adalah yang terpilih menjadi seorang kesatria Satrio Piningit. Tanda-tanda yang pertama, jika kamu adalah seorang Satrio Piningit, kehidupanmu tidak terlepas dari kehadiran leluhur yang mendampingimu. Leluhurmu selalu mendampingimu itu karena leluhur memilihmu, karena kamu dilihat memang ada darah dan kemiripan, baik fisik maupun batinmu. Ketika berbicara fisik, sebagaimana kita tahu, leluhur dahulu memiliki bentuk fisik rata, tinggi, dan tegap, namun tidak terlalu gemuk. Itu karena mereka memiliki kebiasaan berpuasa. Berpuasa bukan hanya sekedar puasa lahir, tetapi juga batin. Bukan hanya sekedar menahan lapar, akan tetapi melawan hawa nafsu yang lainnya. Hal demikian dilakukan untuk mengasah spiritual mereka agar mampu menghadapi segala macam rintangan di muka bumi ini. Zaman dahulu, para leluhur melakukan tirakat dan berpuasa untuk mendapatkan ilmu, kebatinan, dan kedikdayaan supaya mampu mengontrol diri dan melawan pendekar-pendekar yang berbuat tidak benar. Namun tidak sampai di situ. Ketika para leluhur kesatria dulu telah mencapai batas umur dan ia harus meninggalkan dunia, biasanya ia akan moksa dan menurunkan ilmunya ke anak cucunya kelak untuk diwariskan kepada wadah terpilih yang baru. Itu merupakan sebuah janji terhadap alam semesta untuk terus dilanjutkan kepada anak cucu keturunannya, agar terus menjaga alam ini supaya terjaga dari angkara, murka, dan perbuatan manusia jahat dan serakah. Oleh karena itu, leluhur tidak akan sembarang memilih wadah baru dari keturunannya, sebab jika salah memilih, ilmu yang diturunkan bukan menjadi ilmu baik, tetapi menjadi ilmu yang dapat merusak dan memakan korban karena tidak mampu mengendalikannya. Banyak orang-orang berusaha untuk dapat membuka portal gerbang pertemuan dengan leluhur untuk mendapatkan ilmu ini, tetapi tidak semudah itu, karena ilmu ini turun bukan dengan meminta kepada leluhur. Ilmu leluhur karena pada dasarnya seseorang dipilih berdasarkan kepantasan. Maka dari itu, kebanyakan mereka yang mendapati ilmu ini dengan meminta, justru mereka tidak kuat. Alhasil yang dialami adalah mental mereka tergoncang karena kedahsyatan ilmu ini. Pada dasarnya orang-orang yang dipilih pun juga tidak secara instan menerima ilmu leluhur. Karena besarnya ilmu, wadah terpilih juga harus besar dan diuji. Ujian ini membuat yang terpilih kebanyakan berada di ambang hidup dan mati. Maka ada istilah tidak kuat pasti mati. Jika kuat pasti abadi. Itu merupakan sabda para leluhur terdahulu untuk para pewaris ilmu tua dari leluhurnya. Berat bukan? Simbol-simbol leluhur memberikan ilmunya diturunkan secara bertahap.
Ada yang didatangi lewat mimpi, ada yang ditemui berupa wujud, ada yang diperdengarkan dengan suara. Isyarat-isyarat turun diberikan leluhur secara halus, diperkenalkan untuk masuk ke dunia di mana leluhur berada dan diajak untuk mengetahui kedahsyatan ilmunya. Biasanya kamu sebagai sosok terpilih mengalami rasa lelah dan sakit di bagian tertentu. Rasa itu bukan karena kamu banyak melakukan aktivitas, tetapi kamu sudah masuk ke ruang pertemuan ilmu leluhur. Apabila kamu mengalami berat di area tengkuk dan tulang belakang, bisa jadi bukan karena benturan fisik yang kamu lakukan di kehidupan nyata, tetapi leluhurmu ingin menyatukan ilmunya kepada dirimu. Rasa sakit itu tidak bisa disembuhkan kecuali kamu telah mampu untuk menerima kehadiran leluhurmu dan ilmu yang telah diturunkan kepadamu melalui perantara yang sudah admin sebutkan. Penyatuan ilmu ini tidaklah mudah sedulur, sampai dirimu teruji dan wadahmu sudah cukup untuk menerimanya dan pantas. Tidak heran, sedulur, pastinya perjalanan kehidupanmu tidak seperti kebanyakan orang. Kamu akan terlihat berbeda. Kamu akan menerima ujian. Kamu akan berjalan sendiri untuk melewati itu semua. Terimalah sedulur, karena tidak ada proses yang cepat. Semua ada waktunya. Kamu dapat menguasai ilmu leluhurmu sampai waktu yang tepat. Mungkin kamu akan dibuat lelah dengan ujian kehidupan yang sedang kamu jalani. Kamu dibuat kehilangan arah hidup, sampai nantinya dirimu menjadi tidak terikat dengan apapun dan pantas menjadi kesatria terpilih. Bersabarlah dan tetap tenang ketika kamu menjadi seorang terpilih, maka alam semesta mendukungmu. Kamu dapat melampaui segala macam ujian perjalanan kehidupan. Pesan admin adalah, jangan menolaknya, jangan membencinya, karena leluhurmu memilihmu menerima semua ini sebagai takdir dari Tuhan. Kau akan mendapatkan keistimewaan yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang. Kau sang terpilih akan berada pada titik puncak kedikdayaan, ilmu yang diturunkan kepadamu untuk dirimu dapat menjalani kehidupan. Terimalah jika kamu mendapatkan ilmu itu. Jika kamu terpilih, tidak ada yang bisa menolaknya. Leluhurmu ada di dekatmu. Mungkin kamu tidak bisa melihatnya, tetapi leluhurmu melihatmu dan membantumu dimanapun kamu berada. Sang terpilih